Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tsunami dengan NIM E1 E1 22147. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya minggu lalu dengan judul Multilayer Perceptron. Nah, materi ini mencakup mata kuliah pengenalan pola. Langsung saja pada materinya. Di sini ada judul multilayer perceptron and back propagation. Nah, perceptron multilayer atau multilapis itu adalah sebuah MLP multilayer perceptron yang terdiri dari satu lapisan input atau satu atau lebih lapisan tersembunyi yang terdiri dari TLU, di mana TLU itu adalah threshold logic unit, dan satu lapisan tersembunyi, dan satu lapisannya yaitu output layer. Lapisan yang dekat dengan input biasanya disebut dengan lapisan bawah, dan yang dekat dengan output disebut lapisan atas atau output layer lapis. Setiap lapisan kecuali lapisan output memiliki neuron bias yang sepenuhnya terhubung ke lapisan berikutnya. Nah, pada gambar ini, gambar 10.7 ini merupakan arsitektur dari sebuah multilayer perceptron dengan dua input, satu lapisan tersembunyi yang terdiri dari 4 neuron dan 3 neuron output. Neuron bias ditampilkan di sini, tapi biasnya bersifat implisit. Nah, di sini ketika sebuah jaringan saraf tiruan ANN memiliki banyak lapisan tersembunyi, disebut sebagai jaringan saraf dalam atau DNN. Bidang deep learning mempelajari DNN dan model lainnya yang memiliki tumpukan komputasi yang dalam. Meskipun begitu, banyak orang menyebut deep learning setiap kali berbicara tentang jaringan saraf. Nah, bahkan jika jaringannya tidak terlalu dalam. Di sini selama bertahun-tahun para peneliti kesulitan menemukan cara melatih MLP secara efektif. Namun, pada tahun 1986, David Rumelhart, Walter Hinton, dan Ronald Wells menerbitkan. Di sini dia menerbitkan kertas kerja revolusioner 10 yang memperkenalkan algoritma pelatihan backpropagation. Masih digunakan hingga saat ini. Dalam turunan dari metode gradient distance yang sebelumnya, dengan teknik efisien untuk menghilangkan gradien secara otomatis. Dalam 2 kali lintasan melalui jaringan, satu ke depan, satu ke belakang, algoritma backpropagation mampu menghitung gradien dari kesalahan jaringan terhadap setiap parameter model. Dan di sini artinya kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi tiap bobot koneksi terhadap kesalahan dan bagaimana bobot tersebut harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan.
Begitu gradien ini dihitung, jaringan melakukan langkah gradient distance biasa, lalu proses ini diulang hingga jaringan mencapai konvergensi. Kemudian di sini ada yang untuk menghitung gradien secara otomatis disebut dengan automatic differentiation dan atau disingkat dengan autodiff. Ada beberapa teknik autodiff yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Teknik yang digunakan dalam backpropagation ini disebut dengan receiver mode autodiff. Teknik ini cepat dan akurat, cocok saat fungsi memiliki banyak variabel input. Misalnya, bobot koneksi dan sedikit output, seperti satu nilai loss. Dan kalau ingin, kita akan bahas yang pertama, bahas algoritma dengan yang lebih rinci ini. Yang pertama, jaringan memproses satu mini batch atau satu waktu, misalnya berisi 32 data. Kemudian mengulangi proses ini berkali-kali melalui seluruh data. Perhatian setiap pengulangan ini disebut satu epoch. Kemudian setiap mini batch dikirim ke lapisan input, lalu diteruskan ke lapisan tersembunyi pertama. Algoritma menghitung output semua neuron dalam lapisan tersebut. Untuk setiap data dalam mini batch, hasilnya dikirim ke lapisan berikutnya dan seterusnya sampai ke lapisan output. Proses ini disebut dengan forward pass. Setiap saat membuat prediksi sebuah nilai sementara disimpan karena akan dipakai pada backward pass. Setelah itu, algoritma pembandingan output jaringan dengan target yang seharusnya menggunakan fungsi loss dan menghasilkan nilai kesalahan atau error. Terakhir, algoritma menghitung kontribusi masing-masing koneksi terhadap kesalahan tersebut. Ini dilakukan untuk menerapkan rantai aturan turunan atau chain rule. Salah satu konsep paling dasar adalah kalkulus yang membuat proses ini efisien dan presisi. Kemudian algoritma kemudian mengukur seberapa besar kontribusi kesalahan berasal dari setiap koneksi di lapisan bawahnya dan menerapkan rantai turunan chain rule dari belakang ke depan hingga mencapai lapisan input. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses receiver pass ini menghitung gradien kesalahan secara efisien di seluruh bobot koneksi jaringan dengan cara menyebarkan kembali gradien kesalahan secara efisien di seluruh bobot koneksi jaringan dengan cara menyebarkan kembali gradien kesalahan melalui jaringan itu. Dan itulah mengapa disebut backpropagation. Kemudian yang terakhir, algoritma melakukan langkah gradient descent untuk menyesuaikan bobot-bobot koneksi yang menggunakan gradien kesalahan yang telah dihitung. Kemudian di sini karena algoritma yang sangat penting, dapat kita simpulkan untuk setiap data pelatihan algoritma backpropagation pertama membuat prediksi atau
forward pass, mengukur kesalahan lalu berjalan mundur melalui setiap lapisan untuk mengukur kontribusi kesalahan dari tiap koneksi reservoir pass, dan akhirnya menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan gradient distance step. Kemudian di sini ada yang penting untuk menginisialisasi bobot koneksi di semua lapisan tersembunyi secara acak atau pelatihan tidak akan berhasil. Misalnya jika semua bobot koneksi di semua lapisan tersembunyi secara lapisan. Misalnya, jika semua bobot dan bias diinisialisasi ke 0, maka semua neuron di lapisan itu akan identik dan dipengaruhi dengan cara yang sama persis dalam backpropagation. Artinya, meskipun ada ratusan neuron, model Anda akan bertindak seolah-olah hanya memiliki satu neuron. Ini tentunya tidak bagus. Namun, jika bobot diinisialisasi secara acak, maka kita akan memecah simetri dan memungkinkan backpropagation untuk melatih berbagai pola dari neuron. Kemudian, di sini, agar algoritma ini bekerja dengan baik, penulis algoritma backpropagation melakukan perubahan penting pada arsitektur MLP. Untuk mereka mengganti fungsi aktivasi step dengan fungsi logistik atau sigmoid dengan rumus sebagai berikut. Angka ini dia sangat penting karena fungsi stepnya terlalu datar dan tidak memiliki gradient atau gradient distance-nya tidak bisa bekerja pada permukaan datar. Faktanya, algoritma backpropagation ini juga bekerja dengan baik pada banyak fungsi aktivasi lainnya, bukan hanya pada sigmoid. Nah, berikut ada dua pilihan yang populer, fungsi tangan hiperbolik. Pada rumus ini dia tangen Z, ini rumusnya. Kemudian fungsi ini dia di sini seperti fungsi logistis. Fungsi ini berbentuk kurva S kontinu dan dapat diturunkan, namun keluaran fungsi berada di antara min 1 hingga 1. Berbeda dengan sigmoid yang 0 sampai 1. Rentan ini membuat keluaran neuron lebih seimbang di sekitar 0 pada awal pelatihan, yang sering membantu mempercepat proses konvergensi. Kemudian, slide berikutnya, di sini ada fungsi aktivasi ReLU. Di sini rumusnya dapat kita lihat di sini. ReLU Z sama dengan maksimal 0 atau 0, Z. Nah, di sini fungsi ReLU ini bersifat kontinu, tetapi tidak terdiferensiasi di titik Z sama dengan 0. Karena gradient berubah secara tiba-tiba di sana, yang bisa membuat gradient distance-nya menjadi tidak stabil. Selain itu, turunan ReLU adalah 0 untuk Z lebih kecil dari 0. Namun dalam ReLU ini bekerja dengan sangat baik.
dan ketentuannya adalah cepat dihitung, sehingga kini telah menjadi standar default. Keunggulan lainnya dari ReLU tidak memiliki keterbatasan tidak memiliki batas atas pada outputnya, sehingga dapat mengurangi beberapa masalah saat melakukan gradient distance. Nah, di sini ada jika kita hanya menggabungkan beberapa transfer linear, hasil akhirnya tetap akan menjadi transfer linear. Pada gambar ini, pada gambar 10.8. Nah, pada gambar 10.8 ini, bagian kiri ini, dia merupakan grafik fungsi aktivasi dari step sigmoid, tangen, dan ReLU. Kemudian yang ini, bagian kanan itu adalah grafik turunan masing-masing. Kemudian selanjutnya ada regression MLPS. Nah, MLPS ini bisa digunakan untuk regresi. Kemudian kita bisa contohnya kita bisa memprediksi harga rumah berdasarkan sejumlah fitur luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, dan lain-lain. Maka kamu hanya perlu satu neuron. Output neuron ini akan memberikan nilai prediksi. Untuk regresi multivarian, misalnya memprediksi harga dan waktu jual sekaligus, cukup gunakan beberapa neuron output. Untuk beberapa neuron output, satu untuk tiap nilai yang ingin diprediksi. Nah, pada slide berikutnya ini, dia fungsi aktivasi dan output untuk regresi MLP. Di sini kita membutuhkan satu neuron output untuk setiap dimensi output. Misalnya, untuk menentukan nilai titik pusat sebuah objek dalam gambar, kita perlu memprediksi dua koordinat X dan Y. Dibutuhkan dua neuron. Kemudian jika kita ingin mendeteksi bounding box, kotak pembatas, maka kita juga butuh lebar dan tinggi objek, totalnya 4 neuron. Di sini kita menggunakan fungsi aktivasi pada output layer. Secara umum dalam MLP untuk regresi, kita tidak perlu menggunakan fungsi aktivasi pada output layer, karena kita ingin nilai outputnya bebas berada di rentang mana saja. Namun pada pengecualian, jika kita ingin output selalu positif, maka fungsi aktivasinya ReLU dan soft plus. Jika kita ingin output berada dalam rentang tertentu, gunakan fungsi logistik sigmoid, hasil antara 0 dan 1. Mungkin fungsi tan itu hiperbolik, dia hasilnya antara -1 dan 1. Di sini ada arsitektur tipikal MLP untuk regresi. Dapat kita lihat di sini ada jumlah neuron. Satu di sini nilai tipikalnya itu 1 per fitur input, contohnya 22.
28 kali 28 piksel menjadi 784 neuron untuk MNIS. Nah, untuk jumlah hidden layer-nya tergantung masalah. Biasanya antara 1 hingga 5. Kemudian, neuron per hidden layer tergantung masalah, umumnya antara 10 hingga 100. Kemudian, jumlah neuron output dia 1 per dimensi prediksi. Kemudian, fungsi aktivasi hidden, ReLU atau SLU. Kemudian aktivitas outputnya dia bisa tidak ada, ReLU-nya tidak ReLU atau soft close-nya jika output harus positif. Kemudian logistik itu jika dibatasi. Kemudian yang terakhir fungsi loss. Di sini fungsi loss-nya SE atau MAE jika terdapat outlier. Kemudian ini klasifikasi MLP dan dalam MLPS jadi itu bisa juga digunakan untuk klasifikasi biner. Kita membutuhkan satu neural output untuk menggunakan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid. Outputnya adalah nilai antara 0 dan 1 yang mewakili probabilitas prediksi kelas positif. Kemudian probabilitas kelas negatif adalah 1 dikurangi nilai tersebut. Mungkin kita bisa lihat. Kemudian klasifikasi biner multilabel. Dia menangani klasifikasi biner multilabel, yaitu ketika satu sampel bisa memiliki lebih atau satu label. Misalnya, contohnya sistem klasifikasi email, apakah email tersebut spam atau bukan. Untuk ini kita perlu 2 neuron output masing-masing menggunakan fungsi logistik. Kemudian untuk setiap label positif, tambahkan 1 neuron output perlu dicatat. Jumlah semua probabilitas tidak harus sama dengan 1 karena kombinasi label yang bisa berdiri sendiri. Misalnya, model bisa menghasilkan prediksi non-spam dan penting, spam dan tidak penting, bahkan spam penting meskipun ini mungkin kesalahan. Kemudian klasifikasi multiclass classification ini dia hanya boleh masuk ke satu kelas saja dari 3 kelas atau lebih. Contohnya klasifikasi digit 0 sampai 9. Maka digunakan satu neuron output untuk setiap kelas. Kemudian digunakan setiap fungsi aktivasi softmax di layar output. Kemudian softmax akan memastikan semua output berada di rentang 0 hingga 1. Jumlah seluruh output selalu 1, karena hanya satu kelas yang benar. Kemudian, pada gambar 10.9, dia menunjukkan arsitektur MLP modern, lapisan input, lapisan tersembunyi yang tersembunyi dengan fungsi aktivasi seperti ReLU, kemudian lapisan output dengan fungsi softmax. Di sini kita dapat lengkap pada slide berikutnya. Nah, pada ini mengenai fungsi kerugian yang sebelumnya
Oh ya, sebelumnya dia gunakan pada tabel 10.2 ini dia merangkum arsitektur tipikal dari NLP klasifikasi. Dapat kita lihat dari hiperparameter. Yang pertama, jumlah neuron. Klasifikasi binarnya 1, klasifikasi binar multilabelnya 1 per label. Kemudian klasifikasi multikelasnya 1 per kelas. Kemudian aktivasi lapisan output di klasifikasi binar dia logistik, dan klasifikasi binar multilabel dia logistik, dan klasifikasi multikelas dia softmax. Kemudian yang terakhir, fungsi loss dia cross entropinya binary klasifikasi binarnya cross entropi, klasifikasi binar multilabel cross entropi, kemudian klasifikasi multikelas cross entropi. Nah, kita lihat di sini poin penting. Ini dia menjelaskan tentang merangkum arsitektur tipikal dari NLP klasifikasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.